Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Di sini dengan saya Hose Anugrah dengan NIM 44241022. Saya ingin mempresentasikan sebuah analisis jurnal yang dengan judul Fungsi Government Public Relation BP Batam, Studi Kasus Konflik di Masyarakat Rempang. Oke, mari kita bahas soal latar belakangnya. Latar belakang konflik. Konflik Rempang ini ada sejak pada tahun 2023, menjadi salah satu contoh bagaimana komunikasi publik bisa memicu atau meredakan konflik. Di sini bisa dilihat yang pertama penolakan pembangunan Rempang Eco City di masyarakat Rempang. Di sini warga menolak akannya pembangunan Rempang Eco City yang dimana itu tersebut menjadi sebuah bentrokan antara masyarakat dan dengan juga aparat. Dan juga setelah kami menganalisis, akar masalahnya sederhana, tetapi ini cukup fatal, yaitu adanya sebuah kurangnya komunikasi yang jelas dan juga terbuka. Disinilah peran government public relation menjadi peran penting dalam meredakan dan juga memperbaiki sebuah komunikasi antara semua pihak. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Oke, eh, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu public relation. Public relation pada dasarnya adalah sebuah jembatan komunikasi antara organisasi dengan publik. Di sini juga PR membantu untuk mengelola persepsi, membangun sebuah citra, menyampaikan informasi, dan juga yang paling penting, memastikan komunikasi itu berjalan secara dua arah, bukan satu arah. Oke, dalam konteks pemerintah, PR di sini punya tanggung jawab yang lebih besar karena di sini menyangkut kepentingan publik. Mari kita ke slide selanjutnya, yaitu adalah analisis fungsi PR. Dalam jurnal yang saya analisis, government PR Batam, eh, government PR BP Batam menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu mengamankan kebijakan eh, agar diterima publik. Dan juga yang kedua, memberikan sebuah pelayanan informasi yang akurat dan juga tepat waktu kepada masyarakat. Dan juga yang ketiga, itu menjadi komunikator dan juga mediator, terutama saat ada ketegangan. Dan juga tidak cuma tiga ini saja, tetapi masih ada lagi yang belum saya masukkan ke slide ini, yaitu yang keempat, menjaga sebuah iklim komunikasi sosial tetap kondusif, karena yang bisa lihat dari kejadian sebelumnya yang di latar belakang itu, karena terjadi ada sebuah konflik antara aparat dan juga warga, karena tidak adanya komunikasi yang transparan. Nah, di sini untuk menjaga iklim supaya konflik tidak makin membesar tentunya. Lalu yang kelima itu menangkal sebuah hoax gitu. Karena adanya takutnya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas, jadi mereka mencari informasi sendiri dan mungkin ada sebuah kompetitor yang menyerang eh, BP Batam ini. Jadi di sini tugas PR itu harus menangkal hoax-hoax atau juga karena informasi yang palsu di sini juga dapat memicu sebuah kekacauan yang lebih besar lagi. Yang selanjutnya keenam itu menampung aspirasi masyarakat, bukan hanya menyampaikan perintah pemerintah gitu. Dan disinilah fungsi-fungsi ini terlihat nyata dalam kasus kondisi Rempang saat itu. Mari kita next ke selanjutnya, yaitu tentang job desk dan juga deskripsi pekerjaan PR. Oke, sebentar. Oke, sebenarnya kalau ditanya, sebenarnya apa sih pekerjaan sehari-hari seorang PR? Di sini tuh pekerja sore-sore soal PR itu ya melakukan sosialisasi kebijakan yang bisa dilihat yang di sini PR itu bertugas untuk menyampaikan informasi seperti kebijakan baru kepada masyarakat. Ini untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap inisiatif pemerintah dan juga memfasilitasi dialog dua arah. Oke, di sini juga mengedukasi masyarakat dan juga mengelola isu dan krisis, manajemen isu. Di sini PR juga perlu mengidentifikasi, menganalisis dan juga mengelola isu-isu yang muncul untuk mencegah konflik serta menjaga hubungan positif antar pemerintah dan juga publik.
Lalu selanjutnya, penyusunan pesan. Di sini juga PR bertanggung jawab untuk menyusun pesan secara persuasif yang gunanya untuk mengedukasi dan juga memotivasi masyarakat. Di sini PR di sini juga untuk menciptakan citra yang positif pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan publik. Seperti itu. Di sini PR tuh bukan hanya sekadar penyampai informasi saja ya yang kalau saya jelaskan. Tetapi juga di sini PR itu seperti arsitek. Kalau arsitek bangunan itu menciptakan sebuah modeling rumah, tapi kalau di sini PR itu sebagai arsitek komunikasi yang mana menyusun sebuah strategi komunikasi di balik sebuah organisasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara tepat dan akurat seperti itu. Lalu selanjutnya kita membahas mengapa sih PR itu penting untuk bagi organisasi gitu. Karena yang pertama kita tahu PR itu penting bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk semua organisasi. Yang pertama untuk membangun citra, itu udah pasti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, pekerjaan PR seperti apa. Lalu selanjutnya itu mencegah konflik, dan juga membangun kepercayaan. Tanpa PR, kebijakan itu bakal mudah ditolak, terus reputasi juga bakal cepat rusak gitu. Dan juga konflik lebih cepat meluas jadinya karena tidak adanya tanpanya PR. Dan juga masyarakat bisa kehilangan sebuah kepercayaan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau ada PR yang baik nih, PR yang baik. Kita kasih disclaimer, ini PR yang baik ya. Itu yang pertama, komunikasi bisa makin jelas. Yang kedua, publik merasa dihargai akannya adanya sebuah media yang menampung aspirasi mereka. Lalu selanjutnya, organisasi bakal lebih stabil di tengah krisis karena ada PR yang menyusun sebuah strategi komunikasi yang secara persuasif. Lalu yang keempat, program itu bisa berjalan lebih lancar karenanya semua konflik, semua kepercayaan itu mereka atasi dan mereka dapatkan. Seperti itu. Di kasus Rempang ini, itu juga nunjukin sebuah komunikasi yang buruk bisa membuat konflik kecil menjadi besar. Karena sederhana, adanya kurangnya komunikasi antara pemerintah dan juga publik. Jadi di sini peran PR sangat penting ya. Oke, kita selanjutnya yaitu tentang contoh kasus PR di Indonesia nih. Nah, contoh kasusnya itu juga nggak cuma di konflik Rempang, tapi juga ada ya pas COVID-19 dalam pemerintah menangani sebuah kesehatan yang dimana orang-orang tuh sangat sangat butuh informasi secara transparan dan juga akurat tentunya karena banyaknya berita hoax kayak contohnya obat herbal untuk menyembuhkan COVID-19 padahal nggak ada, masih belum ada karena vaksinnya aja belum kebuat waktu itu seperti itu. Nah juga soal Pertamina nih yang dimana Pertamina juga menangani komunikasi yang krisis saat terjadi kebakaran depo atau kebocoran gitu. Itu hanya sebuah contoh ya. Kalau dari konflik Rempang sendiri tuh dia tuh menengahani konflik dan juga menjalankan hak relokasi, sorry, dan juga membuka dialog seperti itu. Semua contoh ini itu nunjukin PR adalah garda depan saat negara menghadapi isu sensitif tentunya. Oke, selanjutnya contoh kasus di PR global ya, ya bisa kalian lihat ada Badan Pengusaha Oil Sipil yang merupakan contoh krisis lingkungan yang mendorong kepentingan PR di situ. Terus ada juga NASA yang dimana mereka menggunakan strategi PR yang kuat untuk meningkatkan citra publiknya. Oke, yang ketiga adalah WHO yang dimana selama pandemi WHO menjadi sebuah komunikator utama dalam menyebarkan informasi yang akurat. Jadi semua informasi yang pas COVID selama pandemi itu salah satu contohnya media yang bisa kita percaya informasi yang secara akurat itu adalah WHO, Badan Kesehatan yang di dunia itu. Oke, kesimpulan dan juga penutup. Karena dari seluruh pembahasan ini ada 3 poin penting. Dari yang pertama yaitu government PR Badan Pengusaha Batam telah menjalankan fungsi PR
dalam menangani konflik gampang. Bisa dijelaskan, bisa di flashback ulang tentang yang saya jelaskan. Mereka menggunakan strategi komunikasi yang baik juga di situ. Ini juga di sini PR di sini punya pesan yang strategis dalam isu publik dari mediasi sampai manajemen krisis. Yang ketiga, PR juga penting karena ia memastikan komunikasi itu berjalan dua arah secara transparan dan juga efektif. Intinya, PR itu bukan sekedar profesi pendukung, tapi juga fondasi penting dalam mengelola hubungan organisasi dan dengan publik. Seperti itu. Baik, saya akhiri saja untuk presentasi pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Sekian.